Selamat pagi, Ibu. Pagi Ririn, ayo silakan masuk. Terima kasih, Ibu. Ya. Ayo silakan duduk nak. Ibu, terima kasih. Apakah posisi duduknya sudah nyaman? Sudah, Ibu. Oke, baik. Ririn, apa kabar? Puji Tuhan baik, Ibu. Oke. Ibu, bagaimana kabarnya? Oke, syukurlah kalau misalnya Ririn kabarnya baik. Dan Ibu juga puji Tuhan, Ibu kabarnya baik dan sehat. Syukur kalau gitu, Baik. Ibu. Sudah makan apa belum nih? Belum, Ibu. Aduh, Saya terlambat bangun tadi, jadi tidak sempat sarapan pagi. Pantas sampai di sini mukanya lesu sekali ya, Iya, pucat. Ibu. Oh, tadi pagi ada mata pelajaran tidak? Tadi pagi sempat ada satu mata pelajaran, Ibu. Oh, kalau setelah ini Setelah ini ada bahasa Inggris, Ibu. mata pelajaran bahasa Inggris. Iya, Ibu. Gurunya siapa, Ririn? Ibu Mira, Ibu. Oh, jadi guru mata pelajarannya Ibu Mira ya? Iya. Oke, nah, baiklah kalau begitu. Ibu sangat senang sekali dengan kehadirannya adik Ririn di sini. Jadi, kita punya waktu 40 menit untuk melakukan konseling hari ini ya, karena kita bisa lihat kembali juga waktunya Ririn dan waktunya Ibu juga tidak lebih dari itu ya. Iya, Ibu. Oke, baik. Jadi mungkin ada hal yang mau disampaikan oleh adik Ririn kepada Ibu, silakan disertakan. Aduh, Ibu sama malu mau cerita, Ibu. Aduh, malu kenapa lagi Ririn? Malu sudah, Ibu, karena saya rasa ini bersifat pribadi sudah, Ibu. Oke, baiklah Ririn. Jadi dalam konseling ini adik Ririn tidak usah malu atau takut begitu, karena Ibu akan menjamin kerahasiaan Ririn dijaga oleh Ibu, karena kita ketahui bahwa dalam melakukan proses konseling itu ada namanya asas kerahasiaan. Jadi untuk itu Ibu harap Ririn bisa menceritakannya dengan sepenuh hatinya Ririn, tidak perlu takut dan tidak perlu sungkan untuk menceritakannya kepada Ibu. Oke, baik. Ibu harap Ibu berikan kesempatan kepada Ririn, mungkin ada hal yang mau disampaikan atau mau diceritakan kepada Ibu, silakan. Ibu, jadi saya ini, Ibu, belakangan ini selalu dapat teguran dari ketua kelas, dari guru mata pelajaran, juga dari wali kelas, karena selain itu dari guru piket juga, Ibu, karena saya ini sering terlambat, Ibu. Apa terlambat? Iya, Ibu. Jadi beberapa keseringan. Iya, Ibu, sering beberapa hari ke belakang ini. Aduh, Belakangan itu kira-kira terlambatnya kenapa, Ririn? Jadi saya itu, Ibu, dari rumah itu sudah start itu jam 7, Ibu. Iya. Tapi sampai di sekolah ini saya tidak langsung masuk kelas, Ibu, tapi saya pergi ke rumahnya teman dulu. Kebetulan teman ini tinggal di mes guru, Ibu. Iya, terus? Terus saya singgah di dia punya rumah, karena saya itu, Ibu, biasanya kalau mau pergi sekolah itu harus sama-sama dengan dia. Jadi saya itu lama lagi tunggu dia. Itu karena kalau saya datang tuh biasanya dia baru habis mandi, belum makan lagi. Jadi saya tunggu sampai dia selesai makan. Iya. Itu sekitar jam 7.50 lah, Ibu, baru kami masuk kelas. Oh, jadi begitu. Iya, Ibu. Jadi kalau dibilang Ririn ini terlambat karena teman ya? Iya, Ibu. Oke, baik. Jadi Ibu mau tanya nih, kalau misalnya malam harinya itu Ririn buat apa saja kalau misalnya kamu sering terlambat begini? Kalau malam itu, Ibu, seperti biasa saja, Ibu, belajar 1 jam belajar, terus istirahat. Tapi dari rumah memang saya tidak terlambat, Ibu. Hanya waktu kalau saya tunggu teman di rumahnya itu baru terlambat. Kalau bangun pagi hari ini Ririn bangun jam berapa? Bangun jam 6, Ibu, karena Bangun setengah jam 6. 6? Iya, tepat waktu. Tapi terlambat hanya karena tunggu teman saja, Ibu. Sempat bertanya tidak kalau misalnya temannya itu bangun jam berapa sih pagi harinya? Saya sempat bertanya juga, Ibu. Saya bilang, kita ini terlambat terus. Biasanya kalau saya tunggu kau baru selesai mandi, gitu, belum makan juga. Terus saya tanya di dia, Ibu, biasa bangun jam berapa kalau pagi? Terus dia bilang bangun jam 6, Ibu, seperti biasa. Cuma dia bilang
kadang mengundur waktu untuk mandi tuh ibu, jadi duduk lagi dulu gitu. Jadi temannya Ririn ini dia juga startnya bangun pagi hari itu sama-sama dengan Ririn ya. Iya ibu. Bangun jam 6, tetapi Ririn tuh biasanya langsung mandi ya. Iya, kalau saya itu langsung mandi. Tidak menunda-nunda lagi. Kalau teman yang satunya itu dia bangunnya pagi juga dengan Ririn, tetapi dia mungkin sifat malas ya, Naya. Iya ibu. Dia menunda terus pas Ririnnya datang dia baru mandi. Iya, Oke. gitu. Terus perjalanan dari rumahnya Ririn ke rumahnya dia jauh tidak? Atau bagaimana? Kalau dari ya sekitar 15-20 menit lah ibu, karena saya juga kan diantar ibu. Oh, diantar oleh bapak. Iya. Terus kamunya singgah lagi di Iya rumah. ibu pergi, Oh. karena kebetulan kan dia tinggal dengan guru, jadi tinggal di mes guru tuh ibu dalam sekolah, jadi Oh. saya pergi singgah dulu karena kebetulan kalau setiap kali saya datang sekolah itu kelas masih sepi, sekolah juga masih agak sepi gitu ibu, makanya saya pergi ke dia dulu, tapi terlambat. Oh, jadi Ririnnya itu pagi harinya itu diantar oleh bapak ke sekolah. Iya ibu. Dan rumahnya temannya Ririn ini dia di dalam kompleks sekolah juga atau Iya, bagaimana? di dalam kompleks sekolah. Oh, di dalam Iya. kompleks sekolah, tetapi Ririn melihat juga, aduh yang lain ini belum masuk kelas, Iya, yang lain iya. masih bermain. Jadi Ririn singgah dulu nih ke rumahnya Iya, teman iya. nih, tunggu dia. Betul ibu. Oke, baik, mungkin saya rasa temannya Ririn ini juga kenapa mau terlambat atau mau memiliki sikap malas tuh karena yang pertama itu rumahnya dekat ya dari sekolah. Iya, mungkin ibu. Oh, jadi begitu. Oke, Ibu sangat senang apa yang disampaikan oleh Ririn. Ririn sudah sangat terbuka ya faktornya dari mana kalau misalnya Ririn terlambat gitu. Jadi, Ibu mau tanya lagi, waktu Ririn pergi ke sekolah itu bisa tidak kalau misalnya Ririn itu langsung ke sekolah saja, jangan tunggu dia atau bagaimana? Bisa saja ibu, tapi saya tuh tidak enak dengan dia karena biasa kalau malam itu kami chat tuh ibu, chat terus dia bilang Ririn besok kesini dulu sama-sama pergi sekolah begitu. Jadi dia bilang kalau kau duluan datang ke sekolah singgah di rumah dulu gitu. Jadi makanya saya tuh tidak enak kalau mau tolak ibu. Oh, jadi Ririn juga tidak enak ya? Iya, Ibu. Tidak enak kalau misalnya Ririn sudah datang langsung ke kelas, tidak enak ya pas. Iya. Oh, berarti Ririn tiap harinya kesimpulannya selalu menunggu teman tersebut. Iya ibu. Oke, baiklah. Terus setiap kali Ririn tunggu teman tuh atau beberapa kali kan Ririn sudah menyampaikan sudah beberapa kali terlambat. Itu sekolahnya masuk jam berapa sebenarnya? Sekolah itu masuk 7.30 ibu. 7.30. Iya ibu. Terus kamu dari rumah jam berapa? Dari rumah jam 7. Oh, tunggu Tapi temannya. tunggu teman tuh lama sekali ibu. Jadi sudah lewat 20 menit dari jam masuk kelas baru kami jalan. Biasanya kamu pas terlambat tuh biasanya waktunya pukul berapa kalau sampai sekolah? Itu tadi ibu 7.50. 7.50. Itu sudah terlambat 20 berapa menit ya? 20 menit. Iya ibu. Adik Ririn sudah menceritakan ya kalau misalnya kamu itu sampai di sekolah terlambatnya itu 20 menit. Iya ibu. Nah, dari kejadian tersebut atau dari permasalahan tersebut, pernah tidak kamu tanpa ada keterangan di dalam kelas? Pernah ibu. Saya pernah 3 kali alfa. 3 kali apa, Ririn? Iya ibu. Aduh, pernah dapat teguran tidak dari wali kelas? Iya pernah ibu. Pernah. Teguran dari kelas. Tegurannya seperti apa? Cuma tanya alasan kenapa alfa, terus bilang untuk tidak boleh alfa lagi supaya bisa ikut kelas dengan baik, tidak ketinggalan mata pelajaran. Baiklah kalau misalnya wali kelas, ketua kelas tahu penyebabnya apa sehingga adik Ririn terlambat dan adik Ririn sudah menceritakannya dengan jujur pula dengan ibu. Iya ibu. Oh, baiklah kalau begitu. Jadi kamu dua ini sudah menjadi kebiasaan terlambat ya. Iya ibu. Terus kamu dua sudah Ririnnya 3 alfa, terus temannya 1 3 alfa juga ya tanpa keterangan di dalam kelas. Tahu tidak dampaknya seperti apa bagi adik Ririn? Tahu ibu. Tahu. Iya ibu. Jadi menurut Ririn dampak atau pengaruhnya bagi Ririn yang tanpa keterangan ataupun terlambat seperti apa?
Mungkin saya akan ketertinggalan mata pelajaran, terus saya juga akan tidak tahu bagaimana nanti kedepannya untuk saya punya pendidikan. Ibu mungkin akan sulit. Iya ya, kalau misalnya Ririn tahu ya, Ririn sudah tahu, paham dampaknya seperti apa. Selama ini Ririn sering terlambat, pengaruhnya apa bagi Ririn. Terus sampai saat ini masih terlambat? Kalau sampai saat ini masih terlambat, Ibu. Tapi Cuma- kalau untuk Alfa sudah tidak. Oh, sudah 3 lagi ya. Iya, adik Ririn, supaya adik Ririn tahu kalau misalnya adik Ririn kan sudah 3 kali alfa. Nah, kalau di sekolah ini nih, kalau misalnya sudah 3 kali alfa atau tanpa keterangan, nanti adik Ririn tidak bisa mengikuti ujian akhir. Iya, Ibu. Karena sudah 3 kali tanpa keterangan, toh itu persyaratannya dalam sekolah gitu. Jadi dari permasalahannya Ririn, mungkin adik Ririn sendiri dari perilakunya Ririn mungkin ada solusi juga untuk diri Ririn atau alternatif untuk temannya Ririn. Ada tidak? Mungkin lebih bijak dalam manajemen waktu, Ibu. Lebih bijak dalam manajemen Iya. waktu, terus apa lagi? Terus lebih didiskusikan kembali dengan teman, Oh, waktu yang baik didiskusikan. untuk untuk bangun pagi, terus jalan ke sekolah itu jam berapa, seperti itu. Jadi apa yang disampaikan oleh adik Ririn pernah tidak diterapkan? Pernah, Ibu, sekali pernah diterapkan dan itu sudah dijalankan, tapi Terus? setelah itu kembali lagi seperti kebiasaan. Oh, ibu senang jika Ririn dan temannya Ririn itu pernah melakukan jadwal supaya bisa menemukan titik solusi. Namun apa yang direncanakan oleh Ririn maupun teman Ririn tetapi tidak bisa berjalan lanjut karena perilaku tersebut masih dilakukan ya. Ibu. Oke, baik. Benar apa yang dikatakan oleh adik Ririn tadi, dan ibu juga ada menyampaikan beberapa solusi yang bisa ibu sampaikan kepada adik Ririn, bahwa yang pertama supaya adik Ririn tidak terlambat lagi adalah yang pertama adalah kontak dengan teman tersebut. Misalnya kalau misalnya sehabis pulang sekolah itu kamu melakukan perjanjian, bilang, teman, esok tuh mungkin lebih bisa cepat lagi supaya kita tidak terlambat. Kita mungkin lebih bangunnya lebih cepat, misalnya 5:30. Terus dibuatlah alarm. Nah, misal alarm bangun jam berapa, alarm ganti jam berapa, supaya nanti dengar oleh kamu dan bisa mengetahui, oh ini sekarang jadwalnya ini, begitu berangkatnya jam berapa. Misalnya kalau Ririn mau berangkat, misalkan telepon dulu nih temannya satu, bilang, teman sudah kah, supaya kita jalan sudah, supaya jalan sama-sama, supaya saya tidak singgah lagi, begitu. Iya, Ibu. Bisa kah? Bisa, Ibu. Oke, baik. Mungkin apa yang disampaikan oleh ibu dan adik Ririn mungkin nanti adik Ririn bisa terapkan ya. Iya, Ibu. Nanti saya akan terapkan dengan teman, Ibu. Oke, baik. Mungkin ada hal yang mau disampaikan lagi? Saya rasa sudah cukup, Ibu. Oke, baik. Ibu senang jika kamu sudah memahami, terus nanti bisa menerapkan apa yang disampaikan oleh ibu. Oke, baik, karena waktunya sudah hampir mau 40 menit, jadi ibu rasa kita sampai di sini lagi ya, karena ibu ada jadwal juga di luar kelas. Dan setelah ini kamu ada mata pelajaran kan? Iya, Ibu, ada. Oke, baik. Kalau misalnya kita sudah selesai, ibu mengucapkan terima kasih kepada Ririn yang sudah menceritakan masalahnya di Ririn, sudah secara terbuka dan mau menerima solusi yang bisa ibu sampaikan hari ini. Iya, Ibu. Oke, mungkin sampai sini saja. Sekian dan terima kasih. Semangat untuk belajarnya. Kurangi perilaku membolosnya, ubah perilaku malasnya di Ririn. Iya, Ibu. Oke, baik. Terima kasih banyak, Ibu. Oke, baik. Sampai di sini saja ya. Iya, Ibu. Terima Oke, kasih baik. banyak. Hati-hati. Iya, Ibu.